Yang mulia dan terhormat Bapak Calon Bupati Aceh Timur Dr. Dandi serta rombongan. Yang mulia dan terhormat Gure-gure Mamandung, Tungku-tungku Dum, Abi, Umi, teristimewa kepada Potempat. Cara kerja katakanlah pendidikannya mengkolaborasi antara pendidikan dengan pekerjaan yang kegeluti di beliaunya, sungguh ini tidak ada banding. Dan yang lung tawar pun kedua-duanya bukan lung tawar, yang lung tawar ketanya bersatu, yang lung tawar bukan pertiga belahan, artinya ke depan gimana Simpang Uling ke depan, gimana Aceh Timur ke depan, ini sangat menentukan oleh pemimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil azim. Yang kami hormati, kami muliakan Pak Muzakir selaku tuan rumah, kemudian Pak Muhammad yang tadi sudah menyampaikan kata-kata pengantar pembukaan awal, kemudian kami hormati Teguh Imun yang sudah berhadir, gure-gure memandu dalam kemah lalu sebutkan satu persatu, kemudian abang-abang, adik-adik yang telah berhadir, ya, dan teristimewa umi-umi, kakak-kakak, adik-adik yang akan berhadir di rumah yang mulia ini untuk kita bersilaturahmi, dan nanti izinkan saya juga menyampaikan sekedar perkenalan, kemudian pemaparan visi misi yang kemudian kita lanjutkan nanti dalam bentuk dialog. Dialog boleh bertanya, boleh memberikan masukan, boleh memberikan kritikan, bebas. Ya, kadonya insya Allah mudah-mudahan tanggal 27 November dengan relasi yang sudah terbangun selama bekerja, baik di provinsi maupun di pusat, di Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas dan lain-lain. Ini mudah-mudahan bisa menjadi modal penting bagi saya, insya Allah apabila terpilih untuk menjalankan pemerintahan sebagai kepala daerah, sebagai Bupati Aceh Timur. Ini penting, kenapa? Yang kita mau pilih hari ini di tanggal 27 November itu, Umi, Bapak-bapak semuanya, abang-abang, adik-adik, itu adalah kepala pemerintahan sebenarnya. Bupati dan wakil bupati itu adalah kepala pemerintahan, ya, yang memimpin pemerintahan, yang memimpin birokrasi, ya, itu sebenarnya tugas seorang bupati, kepala pemerintahan. Makanya logikanya, namanya kita memilih kepala pemerintahan, berarti kan harus orang yang punya pengalaman di pemerintahan. Kalau tidak, dia akan, kalaupun dia terpilih, dia akan belajar lagi. Habis waktu 2 tahun lagi, ya. Sedangkan masa kepemimpinan cuma 5 tahun nih. Pajan ini kerja secara maksimal. Wakil bupatinya adalah seorang ketua MPU, ya, Abati Aramia itu seorang ketua MPU, ketua Huda Aceh Timur, bukan ulama biasa. Dalam Pilkada 2024 ini, salah satu pasangan calonnya adalah pasangan Umara dan Ulama. Nggak ada dalam sejarah Aceh Timur sebelum-sebelumnya muncul pasangan calon di Aceh Timur itu Umara dan Ulama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pilihan terbaik bagi kita semua. Amin. Jadi di depan nanti itu belum tahu kita semua. Walaupun kita tetap bersemangat, tetap punya keyakinan, insya Allah 27 November itu kita akan memenangkan Pilkada Aceh Timur. Insya Allah kita masih yakin 100%. Membangun SDM Aceh Timur. Untuk tak percaya buya kurung kayo. Baiklah terdanda Umi. Saja Umi. Abu? Umi nanti? Ya, kalau nanti alhamdulillah tam sabar Umi. Abu tam sabar mandu. Sapu pakat.
Mari sama-sama kita memenangkan paslon 04 di 27 November 2024. Ya, karena hebat kalipun calon bupatinya, hebat kalipun calon wakil bupatinya, kalau tidak didukung oleh masyarakatnya, sama saja, Bu. Simpang Ulim, Pantai Bidari dan Madan, ini dapil istimewa bagi saya. Kenapa saya sampaikan dapil istimewa? Semalam dalam orasi di tempat Pak Wali, saya menyampaikan bahwa dapil 4 ini adalah daerah modal bagi saya. Kenapa daerah modal? Dari pertama saya mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon Bupati Aceh Timur, beberapa tokoh penting ya di daerah dapil 4 ini bersedia dari awal berjuang bersama saya, baik itu tokoh masyarakat maupun PNS yang saya tidak sebutkan satu-satu namanya. Ya, pendidikan yang pertama adalah kita mantapkan lagi tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA kita. SD dan SMP nanti fokus kita selain sekolah materi pendidikan secara umum, ini juga kita akan ajarkan terkait Pandu Ain. Ini ke depan kita akan jadikan Simpang Ulim ini menjadi kawasan agropolitan, kota pertanian. Karena belang Tanjung ini 6.000 hektar lebih kurang luasnya. Ini potensi luar biasa. Karena ada aspek historisnya di situ. Ya, Aceh Timur ini kan 3 kenegerian dulu. Zaman awal itu 3 kenegerian Aceh Timur ini, kenegerian Simpang Ulim, kenegerian Idi, dan kenegerian Perlak. Makanya nanti kita bangun dari 3 kawasan ini, kita bangun pusat pertumbuhannya. Yang pertama itu harus Simpang Ulim dulu. Karena secara keilmuan perencanaan wilayah nggak mungkin uang itu 1,9 triliun uang Aceh Timur kita bagi rata 24 kecamatan, nggak bisa. Itu anak hansip sahon tuh, lagi terpakai jakro. Tuk ule, terbuka kaki, tuk kaki, terbuka ule. Makanya cara bangun daerah itu kita ambil pusat pertumbuhannya dulu. Itu dulu kita bangun. Tahap pertama, kami paslon 04 terpilih. Tahun pertama kita akan segera pindahkan Balai Latihan Kerja itu ke ID. Wajib kita pindahkan segera ke ID. Dan kita buka untuk anak-anak Aceh Timur, sifatnya gratis semuanya, ya. Pelatihan yang ada sekarang kan itu otomotif, listrik, mengelas, apalagi bangunan, ya. Ke depan kita tambah lagi peraturan berat, misalnya kita beli beberapa alat berat, ya, segala jenis untuk anak-anak muda kita bisa latihan di situ. 3 bulan ikut pelatihan, gratis semuanya. Selesai kita kasih sertifikat, mudah-mudahan dia punya skill sehingga lebih banyak pilihan pekerjaan yang bisa dia tekuni. Ya, dan itu semuanya gratis. Anak-anak dari wilayah barat nanti kita siapkan 1 bus atau 2 bus tergantung kebutuhan dari Madan, dari Tanjung Binjai. Jam 3 standby di situ jalan. Jemput kutip anak-anak di tengah jalan yang memang mau ikut, antarkan ke ID. Ya, antarkan ke ID, latihan di sana, gratis semuanya. Selesai setengah 6 diantar balik. Insya Allah, mudah Allah izinkan kita bangun rumah sakit di wilayah barat supaya Umi, Abu, abang-abang adik-adik semua untuk urusan pelayanan kesehatan tersebut sudah tidak jauh-jauh lagi. Dan itu rencana kita bangun juga di Simpang Ulim. Kita bangun gedung olahraga mini supaya anak muda kita bisa berolahraga. Di situ kita bisa lihat potensi-potensi atletnya. Kalau yang bagus nanti bisa jadi atlet Aceh Timur, baik untuk Popda, Pora maupun PON. Kira-kira mana? Ya. Sekaligus nanti kita bangun pusat hiburan bagi anak-anak. Jadi Umi yang punya anak kecil nanti akan ada pusat hiburan sore di wilayah barat. Ya, kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang Umi tingkat tekanan hidup segala macam buat kita stres. Ya. Anak-anak pengen ada tempat main-main, nggak ada, nah, nanti kita buat. Ya. Teman Andion ikut berkembang pencuri, dia mau jadi yang mencoba ini. Untuk pengangguran karena dia memberikan orang-orangnya. Pencurinya kan menurut lo macam-macam sih penyebab ini.
Bukan berarti juga dia orang yang jahat kadang-kadang, tapi juga kadang-kadang karena dia nggak ada mata pencarian, Umi. Anak panjang pikir, gelap mata, mencurilah yang dia lakukan. Ya, makanya Umi, selain mungkin secara kriminalnya itu kita serahkan ke pihak polisian untuk mengatasi, tapi salah satu hal lain yang harus kita atasi adalah kita siapkan lapangan pekerjaan, Umi. Bagaimana caranya, Umi? Ya, untuk mengatasi masalah-masalah sosial, kriminalitas di daerah kita akan hidupkan dua pagar ini. Yang pertama pagar keluarga, supaya memang ada hubungan antara anggota keluarga yang lebih sehat, ya, orang tua yang lebih perhatian kepada anak-anaknya. Makanya nanti Umi akan ada pengajian sebulan sekali di luar pengajian yang ada sekarang, Umi. Nanti kita akan undang narasumber itu dari nasional, pakar-pakar yang paham, yang ahli tentang bagaimana mengajarkan anak-anak, mendidik, membimbing anak-anak, bagaimana umi-umi bisa punya hubungan yang sehat dengan suaminya. Nah, itu semua kita ajarkan, Umi. Ada pernah dengar nama Dr. Aisyah Dahlan? Ada yang mudah-mudahan mungkin pernah dengar? Tahu ya, Pak Muhammad tahu ya? Anggotnya akan kita undang, kita buat pengajian ibu-ibu. Jadi intinya pagar keluarga itu kita coba atasi semua masalah yang ada di masyarakat kita itu dimulai dari keluarga. Karena apapun, Umi, permasalahan yang muncul di masyarakat itu pasti awalnya dari keluarga, nggak ada lain. Karena interaksi dia ada masalah di dalam keluarga, kemudian berinteraksi dia ke tetangga, ke masyarakat, sehingga permasalahan itu terbias ke masyarakat. Ya, makanya keluarga kita pelan-pelan, ilmu agama kita benahi, ilmu psikologinya kita benahi, ilmu membimbing, mendidik itu kita benahi. Aparatur kampung, ya, bersama WH, Polisi Wilayatul Hisbah. Saya cita-citanya berharap satu kampung nanti akan ada satu WH. Tapi saya tidak sampaikan itu dalam visi misi karena apa? Itu membutuhkan anggaran yang sangat besar, dan itu kita akan lakukan bertahap. Dalam kampanye saya tidak pernah menyampaikan satu kampung satu WH. Tapi cita-cita saya insya Allah apabila kita berhasil menaikkan PAD kita, memanfaatkan potensi PAD kita yang besar di Timur ini, walaupun saya nggak berjanji soal satu kampung satu WH, ke depan duit kita ada, kita akan buat satu kampung satu. Berikan aplaus dulu tuh. Ya. Di bawah di gubernur. Yang berdile. Allah wabarakatuh. Nama Lun Mulyadi, berasal dari desa Kampung Lang. Dalam kesempatannya sedikit saja nanti tengok bega. Itu mana bega tengok. Di dalam kesempatan singkatnya, sebagaimana paparan dari Pak Dandi Bono, berarti Simpang Uli menaluah wilayah Belang sekian ribu hektar. Cuma yang dikendala orangnya, kamu yang petani-petani sawah, petani-petani kebun, petani-petani nelayan, pekerjaan tambah, yo dikala wate perle pupuk, tak tulis Pak. Yo pupuk wate perle kepada, wate perle pemupukan, yo susah. Kecerita harga homile, barang benar. Yang pertama. Yang kedua, masalah pendidikan. Masalah pendidikan, sebagaimana formal sikula na ijazah, ada ejit Pak. Cara tamita kamu yang hanale mentempuh jalur formal sikula SD, SMP, SMA, kadang umur si mantap umur SMA ataupun umur SMP, mejak bak balai pengajian atau mejak bak daya. Cuma cara kamu ada fasilitasi yang guna ijazah sih. Nah, mana? Jadi walaupun dipakai secara gratis. Mana nilai? Dua pertanyaan di Lilung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama masalah kelangkaan pupuk. Ya memang saat kita tetapkan nanti menjadi kawasan agropolitan, berarti
segala sesuatu yang terkait dengan urusan pertanian ini harus dibenahi. Dalam 2 tahun perjalanan lo pelajari Aceh Timur Warosa, memang masalah kelangkaan pupuk ini menjadi masalah yang krusial. Ya. Jadi lo pelajari Bang Brady. Yang pertama, belum pegang masalah lagi, solusi dia juga belum pegang. Solusinya antara lain untuk mengatasi kelangkaan pupuk ini, kita harus pastikan memang unsur-unsur jiwa-jiwa mafia yang di setiap rantai distribusi pupuk itu memang harus kita hilangkan sama sekali. Itu harus diambil langkah tegas untuk mengatasi itu semua. Dan untuk bisa mengatasi itu semua, melalui kemaah pegang, semua pihak itu harus bisa kita pastikan tidak punya kepentingan di situ. Karena itu sudah jadi rahasia umum. Lula Kemaah yang hadir dalam forum ini semua juga tahu masalahnya di mana. Tapi tinggal kita keberanian untuk bersikap tegas mengatasi hal itu aja yang perlu kita lakukan. Bang Mulyadi kan betul itu masalah dia dan apa solusinya juga beliau udah tahu. Cuma beliau hanya ingin mendengar dari saya apa komitmennya. Kira-kira kenapa Mulga? Akan langsung solusi untuk sekolah umum ya, paket A, B, C ya, dan yang Bang Mul tanyanya tentang Dayak. Dayak juga kita akan benahi. Jadi sebenarnya di Dayak itu ada program Kementerian Agama untuk status Dayak itu bisa diakui oleh negara. Jadi ada status Dayak itu yang memang dia diakui, misalnya terdaftar di kabupaten atau provinsi, ada tersertifikasi dia. Tapi maksud dalam pegang adalah ada yang Dayak itu program khusus yang dari kementerian. Kalau dari kementerian itu ada ijazah khusus dia. Makanya untuk urusan-urusan yang Bang Mul sampaikan tadi itu solusinya ada. Tinggal kita jalankan aja. Nanti akan ada semacam tim khusus ya, yang kita bekali, yang kita siapkan manajemen kerjanya itu di Badan Dayak untuk mengurusi hal yang kita bicarakan ini, Bang. Ya, pengajiannya lalu mudah pada mulai dari penanggakan dikurang sampai jino anjino, jadi baliknya kalau sampai hancur tadi. Ante lungkalan dalam masalah struktur pendidikan memang gelakai dulu di cara pendidikan yang beda. Tetapi andai kata yang penanggakan belanja untuk kamu untuk raha badannya tanam pacau. Ya, yang perlu pegang, insyaallah lungkalan daya-daya yang layu. Jadi mutamah laju benar. Tapi kamu pendidikan yang punya beda tak mutamah, hana mutamah rupiah punya tang juga. Ya, kami punya misi tentang pemantapan syariat Islam. Salah satunya adalah optimalisasi peran Dayak sebagai salah satu lembaga pendidikan generasi Aceh Timur. Di situ nanti akan ada pemberdayaan ekonomi berbasis Dayak. Jadi hari ini secara umum Dayak itu ada yang memang tidak mandiri secara ekonomi. Makanya kita ke depan pemerintah akan membantu secara bertahap pemberdayaan ekonominya. Jadi kita akan siapkan semacam modal usaha untuk Dayak secara manajemen, secara sehat, yang nanti sistem pekerjaannya itu juga padat karya, dalam artian santrinya yang kita berikan jasa kerja, misalnya ke bidang pertanian atau apa. Nanti keuntungannya itu diterima oleh pimpinan Dayak untuk membantu mensupport operasional Dayak. Kerja dengan Nabi, gaji ba Allah. Yang menantu, gue. Ke depan kita bukan juga berani untuk ngasih gaji karena nggak akan ada nilai yang pantas yang bisa sebanding dengan nilai pengabdian gure-gure Dayak. Paling kita besok ke depan kita siapkan pengkoding, ya pengkoding untuk sedikit membantu gure-gure Dayak. Makanya ke depan nanti insya Allah akan ada istilahnya kerja dengan Nabi, gaji ba Allah, koding Pak Bupati. Benar gue. Yang besar enggak. Untuk penyemangat. Sekaligus gure-gure Dayak kita akan daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Sehingga apabila satu dari hal dalam perjalanan pengabdiannya gure-gure awal gua Allah, itu akan ada santunan yang diterima oleh keluarganya, sekaligus dua anak gure ini akan disekolahkan sampai selesai kuliah, insya Allah. Itu program kita untuk terkait daya. Yang kali bapak menyanyi kamu sangat ketinggalan 20 tahun. Jadi untuk Pak Murhaban depan nalah betul-betul kanjuan, jalan, nyobolina. Yang lain dia dari kabupaten kamu di Aceh, Timur Barat, Hana, sama sekali Hana. Tapi seandainya bapak terpilih sehingga menjadi bupati, itu janji itu oleh kalau janji muno, itu pekat bupati, ataupun roh kamu penyok dekat roh, jangan sagai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menjadi gede Bapak menang, program memang yang Bapak pegang memang luar biasa, dan kami sangat berharap dan berdoa insyaallah akan yang betul diterang. Tapi seandainya Bapak hanya menang, nyokipan yang Bapak bantu untuk pengembangan lebih-lebih di sini sistem pendidikan untuk masyarakat Aceh Timur. Seandainya menang, visi-visi kajilah dan karena insyaallah jero menjadi ini kadang-kadang hanya menang Pak putar program Pak Panji. Insyaallah Pak Tantowi sejauhnya lawitnya dalam setiap kampanye yang hoil runjak, saya tidak pernah berjanji untuk sesuatu yang saya tidak bisa tepati. Nyangkut leh. Kalaupun ada yang saya iakan, itu berarti insya Allah saya bisa laksanakan. Karena apa? Secara kemampuan keuangan daerah, mungkin dari buah paslonnya yang pengalaman Mbak anggaran, yang mengetahui detail sebenarnya berapa kemampuan keuangan daerah, dan yang mengetahui dari mana sumber-sumber anggaran yang bisa kita gunakan untuk membangun Aceh Timur ini. Dari 4 paslon itu sepertinya yang ada hanya di paslon 04 Pak Tantowi. Insya Allah menang. Nah, makanya kembali sejauh ini saya hanya berjanji untuk sesuatu yang bisa saya tepati. Terjadi satu dan lain hal ke depan terjadi hal-hal yang mungkin kita khawatirkan yang lagi debegah uno, nyo acara pada uronyo adalah hasil kesepakatan dengan Pak Muzakir, sehingga anak pre aja Pak Long neutus Pak Muzakir di Talung ke Parang. Ini Parang Pak. Diagram kan? Oke Pak Muzakir. Oh ya, anak itu bangga. Intinya yang kita mau bilang adalah tidak ada niat sama sekali saya untuk mau bermain-main di sini Pak. Berharap insya Allah paslon 04 bisa menang, bisa mewujudkan semua visi-misinya. Tapi pertanyaan beliau, bagaimana seandainya tidak menang? Apabila tidak menang dan tidak terpilih, logikanya memang kita nggak bisa buat apa-apa. Untuk memperbaiki semua keadaan ini, kita wajib pegang kekuasaan, karena urusan untuk benahi Sabah Aceh Timurnya, karena mungkin individu Sidrawurung mampu mentingkat sekda kan ada kemampuan, karena goyan hanya bekerja berdasarkan arahan dari seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah Makanya pertanyaan roundnya hanya jawaban Jawabannya adalah ayo sama-sama kita menangkan paslon 04. Mari bersama Tamu Sabah, sapu pakat ya dukung paslon 04. Bukan dukung dalam artian mau menaikkan Bang Dandi sebagai Bupati Aceh Timur, bukan. Yang berarti mestinya ini adalah urusan pribadi. Tapi kita mesabahnya tujuannya adalah kita bangun sama-sama Aceh Timur. Alhamdulillah lagi doa punya. Amin. Ya, kita punya peran masing-masing Ya, ibarat 5 jari ini. Filosofinya ibarat 5 jari. Ada yang berperan sebagai jempol nanti. Ada yang berperan sebagai telunjuk. Ya, ada yang berperan sebagai jari kelingking. Biasa pikirnya karena ubud fungsinya
Aci menggenggam seperti ini. Coba. Kalau tanpa kelingking, apakah genggamannya akan kuat? Tidak. Tapi pada saat muncul kelingking, orang yang paling kecil, rakyat, umpamanya simbolnya itu, coba genggam, baru terasa dia punya kekuatan. Intinya kita berkolaborasi hari ini, sama-sama jalankan peran kita masing-masing. Peran saya, tugas saya bersama Abati, keliling kampung, memperkenalkan diri, menjelaskan visi misi, dan meminta kepercayaan dari masyarakat. Dan masyarakat hari ini tugasnya apa? Memilih sesuai hati nurani. Kalau hasil pertemuan ini kita sudah yakin bahwa paslon 04 adalah pilihan yang terbaik, jangan berhenti di kita. Pulang ke rumah masing-masing, segera telepon keluarga masing-masing. Segera kasih tahu jiran tetangga. Acik pegang sian, lebih sian. Karena kadang-kadang di kampung ada yang nggak tahu ada paslon 04. Kenapa? Balihonya cuma sampai ke paslon 03. Baliho spanduknya nggak semua kampung kami ada. Karena itu dengan keterbatasan dana yang ada. Ya, ada kampung yang berpikir paslon yang ada di Pilkada Aceh Timur hanya 3. Tapi setelah acara debat baru dia terbuka. Tahu dia ternyata ada 4 pasangan calonnya. Yang bayangkan apa? Seandainya baliho dan spanduk paslon 04 ada di semua kampung, betul. Nah, tapi gak ada masalah. Kita berjuang dengan apa yang ada pada kita. Hari ini nggak perlu spanduk. Ada apa yang bersiap pulang ke rumah, bisa hebat keluarga. Punya handphone, lihat nomor telepon yang ada di situ. Buat setiap hari ini masih ada sisa 3 hari lagi, 6 hari lagi sebenarnya. Ya, 3 hari minggu tenang. Tapi yang nggak boleh kampanye kami. Masyarakat silahkan boleh. 6 hari yang ada, susun aja apa di rumah. Aci buat. Aci pegang 100 nama setiap hari. Ya, setiap kami desa Madat. Ya, lanjut Pak. Nyolun mohon makdon berdia bupati bertanya namun lun mohon dalam setiap tahun di Kampung Madat na terpegak hanuri santunan anak yatim yang ditelan biaya lebih kurang 50 rupiah, bahkan tempat itu nyampai ayah harapan lebih nama dibantu baik jakrum ataupun baik cerita. Cuman nyo ayah harapan ni dulu kita ngali pak pun pegahai yatim dia tukang dulu setiap kerja bulan Syaban mbak 25 euro bulan Syaban kena habis nyen baru pulang lagi. Dengan dana sedekah di tempat bahu mana yang ikan yatim. Ya. Oke. Ya, kalian kan baru bakal calon Pak Sadi. Nanti karena status belum PNS senyap sebenarnya bergeraknya, nggak pernah mengumumkan. Tapi pertama sekalinya saya hadir di acara santunan anak yatim di Kampung Madat tersebut, saya dipersilahkan bicara di panggung dan berpidato. Makanya lo tinggal haknya. Lo tinggal hak. Yang undang lo adalah Ketua Pemuda Kampung Madat, Bang Syahrul. Nah, nalung di bantuan lucunya. Jadi intinya yang pegangan lo dulu karena saya hadir langsung di acara tersebut, Pak Nurdin. Nah, ke depan, ini juga satu PR bagi kita bersama. Permasalahan soal anak yatim, selain Pemkab punya program seperti yang sudah kita programkan tadi, ini juga perlu menjadi perhatian kita semua. Permasalahan sosial yang ada di masyarakat tidak akan pernah selesai kalau tidak kita selesaikan secara berjamaah. Yang poinnya Pak, itu poinnya. Secara berjamaah siapa aja, mulai dari bupatinya, wakil bupatinya, camat, geci, tokoh masyarakat semua, baru dia bisa selesai. Kalau enggak, tidak akan pernah bisa selesai. Saya Hadijah mewakili kawan-kawan semua. Ini permohonan Pak. Ya. Seandainya Bapak nanti terpilih dan kami berusaha untuk Bapak menang, kami hanya meminta
jalan aspal untuk yang sampai ke ujung sana. Soalnya kan di mana-mana semua jalan aspal. Kayaknya di Mampang ini keterbelakangan sekali. Nah, tahun 2025 kan. Gampung Bu, Jadi belum ya ada masih di sini apa? Jalannya ada. Tapi ada merdeka di kampung. nyata kan Bu? Ya. Itu saja. Nah, itu aja kami itu hanya. Ya. Dan anak PNL lagi ngaji itu memang sudah menjadi kewajiban pemerintah. Cuma hari ini Bu Aziza, ketersediaan anggaran yang ada di pemerintah itu sering tidak cukup, sehingga harus dipilah-pilah jalan mana duluan harus dibangun. Ya, kayak ke depan, insya Allah saya tidak berjanji jalan tepi Mampang itu akan saya aspal kalau saya terpilih Bu Aziza. Hal itu janji karena pegalang tete di tepati ya. Karena apa? Membangun jalan aspal itu butuh anggaran 1 km itu 1,4 miliar. Rayu pengen. Kalau dipastikan dengan APBK hansip, nggak mampu APBK. Makanya nanti dalam membangun daerah, insya Allah kami apabila terpilih punya 7 sumber anggaran, bukan hanya 1 APBK. Ya, jadi poinnya mungkin karena waktu udah sempit, Bu Aziza, saya tidak menguraikan 7 anggaran itu lagi. Yang jelas ada APBK, PBA, PBN, investasi, kerjasama pemerintah dan lain-lain, termasuk potensi ekonomi umat, ya, zakat, infak, sedekah, wakaf itu kita jadikan sumber semuanya. Dan jalan apabila memungkinkan, insya Allah, mudah-mudahan ini semua sudah saya catat. Ya, kemanapun saya pergi, semua ada catatannya. Apa pertanyaan, siapa yang bertanya, apa yang diminta saya catat. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama, Allah mudahkan, ada rezeki, ada kemampuan anggaran kita bangun jalannya, Bu Aziza. Tapi saya tidak bisa menjanji bahwa itu akan pasti saya bangun. Kira-kira Bu Aziza ya? Ya, makasih. Bahwa pilihan terbaik adalah paslon 04. Tetapkan hati, pulang, kasih tahu keluarga, kasih tahu jiran tetangga, kasih tahu teman-teman semuanya. Ya? Kalau ada yang belum, silahkan beristiqarah 3 malam hari terakhir sebelum hari H. Kita mohon petunjuk kepada Allah siapa yang terbaik yang harus kita pilih. Sesederhana itu aja urusannya cara memilih pemimpin. Anak pria dawa-dawa, anak pria garu-garu, anak pria tertubruk. Kandidat lain, ya, karena masing-masing juga pasti punya keunggulan dan kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Kira-kira menang, ya. Kepada Allah kita berserah diri. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah. Doa kemaah apabila anda lebih haba, itu semata-mata hanya mungkin bagian dari semangat kita bersama dalam berdialog. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit pun tidak ragukan. Track recordnya adalah membangun, sedikit pun tidak perlu diragukan. Yo, kontribusi kita cuma mengharapkan 1 suara setiap kita. Namun demikian harus dibocengi dengan yang lain. Artinya kita harus maraton dengan orang lain. Kita harus menyemut dengan membantu. Kontribusi kita hanya garap suara gitu. Aceh Timur, Aceh Timur, Aceh Timur, Aceh Timur. Aceh Timur bermesanut, tajuk tanpa pemimpin baurung jun. Pilih Bang Firman dan dengan abadi Aramia, Bupati Aceh Timur Cipnyan yang pa. Bang dan dengan abadi